Apa itu cedera olahraga? Cedera olahraga adalah kerusakan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal atau organ tubuh yang terjadi akibat kegiatan olahraga, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sistem tersebut. Selanjutnya, terdapat klasifikasi cedera dalam olahraga yang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan waktu terjadi, yang kedua, penyebabnya, kemudian yang ketiga, jenis cedera pada olahraga. Selanjutnya, kita akan membahas cedera yang disebabkan oleh waktu terjadinya, di mana waktu terjadi dalam olahraga dibedakan menjadi 2, yaitu cedera kronis. Cedera kronis disebabkan oleh gerakan yang berulang dan berkepanjangan yang umumnya terjadi dalam olahraga daya tahan seperti berlari, berenang, dan bersepeda. Oleh karena itu, cedera kronis seringkali disebut sebagai cedera penggunaan yang berlebihan atau overuse injury, yaitu cedera yang disebabkan oleh penggunaan pada satu bagian tubuh secara berlebihan atau aktivitas fisik yang dilakukan dalam jangka yang lama. Selanjutnya, yaitu cedera akut. Cedera akut adalah cedera yang terjadi secara tiba-tiba yang biasanya dikaitkan dengan trauma seperti tulang retak, otot sobek, atau memar. Hal ini dapat terjadi akibat terjatuh atau bertabrakan dengan pemain lain saat berolahraga. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya. Cedera berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor eksogen atau faktor dari luar, yaitu cedera yang disebabkan oleh beban berlebih seperti overtraining, perlengkapan olahraga yang tidak sesuai dengan jenis olahraga yang dilakukan, kemudian fasilitas olahraga yang tidak memadai, dan jenis olahraganya. Yang kedua, terdapat faktor endogen atau faktor dari dalam, yaitu faktor yang disebabkan oleh riwayat keluarga seperti riwayat penyakit, kondisi kesehatan seperti sedang sakit demam, flu, atau penyakit yang lainnya. Selanjutnya usia, tingkat kebugaran seseorang, jenis kelamin, riwayat cedera, dan psikologis. Selanjutnya, yaitu berdasarkan jenis-jenis cedera olahraga yang sering dialami. Yang pertama, ada kram otot. Kram otot terjadi karena adanya kontraksi otot secara tiba-tiba yang membuat otot menjadi tegang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan cairan atau dehidrasi, penggunaan otot yang berlebihan dalam waktu yang lama, suhu cuaca yang ekstrim yang dapat menyebabkan terjadinya ketegangan otot. Yang kedua, memar. Memar disebabkan oleh benturan dengan benda keras atau tumpul. Laserasi atau robek, yaitu luka yang disebabkan oleh benda tajam. Selanjutnya ada sprain, yaitu cedera yang disebabkan oleh tarikan atau robekan pada ligamen sendi, contohnya seperti cedera ankle. Lalu strain, yaitu robekan atau tarikan pada otot atau tendon, contohnya cedera hamstring. Kemudian ada fraktur, yaitu kerusakan pada tulang akibat benturan. Dislokasi, yaitu posisi sendi tidak pada tempat yang seharusnya. Dan yang terakhir, concussion, yaitu cedera yang terjadi pada bagian kepala yang disebabkan oleh benturan yang sangat keras. Gejala ini dapat menyebabkan seseorang menjadi melantur, tidak sadarkan diri, hingga menyebabkan kematian. Setelah kita belajar mengenai klasifikasi, penyebab, dan jenis-jenis cedera, kali ini kita akan membahas mengenai penanganan pada cedera olahraga. Penanganan cedera olahraga, khususnya cedera akut seperti memar, pembengkakan pada bagian tubuh tertentu, dapat ditangani dengan metode RICE. Metode RICE berguna untuk mengurangi rasa sakit dan pelebaran pada pembuluh darah serta dapat melancarkan peredaran darah yang disebabkan oleh cedera akut itu sendiri. Yang pertama yaitu rest. Istirahatkan atau hentikan aktivitas pada saat terjadi cedera atau rasa sakit atau nyeri ketika melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, ice. Kompres area cedera dengan menggunakan es selama 10-20 menit dan ulangi prosedur tersebut dengan interval 2 jam setelahnya.
Perlu diingat, ketika mengkompres dengan menggunakan es, harus dilapisi dengan kain. Hal ini dapat memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Compression. Berikan penekanan pada area cedera dengan menggunakan kain yang dibalutkan pada area cedera. Kemudian yang terakhir, elevation, yaitu meninggikan pada bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu peredaran darah dari area cedera untuk kembali ke jantung. Selanjutnya, pencegahan cedera olahraga. Yang pertama, hindari latihan ketika lelah. Yang kedua, konsumsi karbohidrat sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Konsumsi air mineral dengan minimal 8 gelas per hari. Hentikan ketika tubuh sedang tidak fit atau sakit. Lakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah olahraga. Pilihlah lokasi yang aman, hindari kerumunan dan tingkat transportasi yang padat. Selalu mengganti pakaian dan mandi setelah berolahraga. Dan yang terakhir, lakukan recovery dengan cara sport massage agar otot kembali rileks. Selanjutnya, terdapat faktor yang dapat menurunkan performa selain dari cedera olahraga itu sendiri. Yang pertama ada lifestyle atau gaya hidup, yaitu kebiasaan negatif yang sering dilakukan diantaranya seperti kurang tidur, merokok, konsumsi alkohol, jarang konsumsi air putih, dan terlalu banyak konsumsi makanan yang tidak sehat. Yang kedua, faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal sebagai contoh seperti cuaca dan suhu sekitar, sedangkan internal seperti masalah keluarga, serta gangguan mental yang dapat mempengaruhi psikologisnya. Yang ketiga, yaitu faktor kesehatan. Di antaranya mengalami sakit demam, flu, penyakit akut maupun kronis sehingga dapat menurunkan performanya ketika sedang latihan. Dengan demikian, jika ingin mendapatkan tubuh yang sehat dan terhindar dari cedera, lakukanlah tahapan-tahapan olahraga dengan baik dan benar. Dan jika mengalami cedera yang ringan, segera lakukan metode RICE agar dapat membantu meringankan rasa nyeri serta dapat membantu dalam mencegah terjadinya pembengkakan dan pelebaran pada pembuluh darah pada area cedera tersebut. Demikian segmen video materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.